Halo guys, balik lagi di channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu mobil, yaitu adalah Nissan Elgrand. Untuk di mobil ini ada upgrade beberapa perangkat audio dan juga custom box dan custom pilarnya. Untuk barangnya apa aja? Yuk langsung kita kasih lihat. Oke, yang pertama yaitu adalah speaker. Untuk di Nissan Elgrand ini yaitu upgrade speaker di bagian pintu depan dan juga pintu belakangnya. Untuk speakernya sendiri menggunakan speaker two-way dari merek Reverb Acoustic dengan tipe M61 Ultra. Ini adalah tipe tertinggi yang dimiliki oleh Reverb Acoustic. Untuk penempatan speaker two-way di bagian depan itu adalah OEM look. Untuk tweeter nanti diletakkan di bagian depan atas dashboard, dan untuk midbass di bagian bawah kaki, pintu kanan dan kiri. Untuk penempatan speaker two-way di bagian belakang, itu penempatan midbassnya sama di pintu aslinya, dan untuk tweeter karena tidak disediakan di bagian pintu, jadi kita custom di bagian pilar B. Alasan mobil Elgrand ini ingin depannya two-way dan belakangnya juga two-way, kadang pemilik mobil juga membawa mobilnya sendiri dan juga terkadang duduk di belakang atau disupirkan. Jadi kita sarankan untuk memasang speaker two-way di bagian depan dan belakang. Dan gak lupa juga untuk memaksimalkan kinerja speaker atau midbass, kita menambahkan yaitu adalah peredaman di bagian pintu. Untuk peredamannya sendiri yang digunakan itu adalah ESP Light atau ESP ringan yang berat per lembarnya hanya 700 gram. Dengan pemasangan yaitu adalah 3 layer. Layer pertama di bagian pintu dalam, layer kedua di bagian pintu tengah, dan layer ketiga yaitu adalah di bagian door trim dengan menggunakan busa akustik NK18 dari Noise-Kill. Setelah tadi kita bahas bagian speaker two-way-nya, kita berlanjut di bagian speaker full range-nya. Nantinya diletakkan di bagian belakang dan di custom surround satelit. Gunanya penambahan surround satelit ini untuk mengisi suara audio sampai ke bagian belakang. Jadi untuk penumpang paling belakang pun juga dapat merasakan audio yang lebih baik tentunya. Dan kita lanjut untuk di bagian yang gak kalah pentingnya dan menjadi salah satu perangkat yang wajib pada audio mobil, yaitu adalah prosesor. Untuk prosesor yang digunakan yaitu adalah Domination dengan jumlah 16 channel. Dengan menggunakan DSP, staging dan imagingnya akan jauh lebih baik saat kita berkendara sendiri maupun menjadi penumpang di bagian belakang. Lalu lanjut lagi di bagian berikutnya yang gak kalah penting yaitu adalah player atau head unit. Untuk head unitnya ini juga di-upgrade dengan menggunakan merek Sony, tipenya itu XAV9500IS. Untuk head unit ini memiliki ukuran 10 in yang sudah support Apple CarPlay, Android Auto Wireless, dan juga tentunya sudah high-res. Selain DSP, head unit atau player juga sangat penting untuk menentukan hasil audio yang maksimal. Lalu kita lanjut di bagian terakhir yaitu adalah subwoofer dan juga power monoblock. Untuk subwoofernya sendiri menggunakan merek Audison dengan ukuran 10 inch yaitu adalah slim subwoofer. Dan untuk power monoblocknya yaitu menggunakan merek Zapco dengan tipe ST500XM3. Dan untuk subwoofer tentunya kita akan custom box di bagian belakang mobil atau di bagian bagasi. Nah, untuk progres pengerjaannya yuk kita langsung kasih lihat aja. Pengerjaannya di mobil Nissan Elgrand ini. Dan untuk peredaman kebetulan juga sudah terpasang, kita langsung kasih lihat aja. Nah, untuk peredamannya sendiri yang tadi kita jelaskan menggunakan ESP Extra Light dengan berat 700 gram per lembarnya. Lalu
Lalu untuk peletakan monoblok dan juga prosesor ada di bawah bangku. Jadi untuk monobloknya ada di bawah bangku penumpang sebelah kiri seperti ini, dan untuk prosesornya nanti kemungkinan akan diletakkan di bagian dek bawah di sebelah kiri penumpang. Dan untuk speaker tentunya nanti kita akan custom dudukan dulu, karena di speaker bawaan Nissan Elegant ini berbentuk oval. Jadi akan kita buatkan pegangan untuk speaker 6 inch menggunakan reverb akustik. Untuk midbassnya peletakannya sama di bagian pintu bawah, dan untuk tweeternya nanti kita letakkan di tempat aslinya, yaitu di bagian dashboard depan ujung kiri dan di sebelah ujung kanan. Dan untuk head unit sudah kita bongkar dan akan kita upgrade menggunakan head unit Sony dengan tipe XAV 9500. Ini sedang kita lakukan penarikan kabel untuk kabel audio dan juga kabel head unitnya. Dan tidak lupa juga nih, untuk di bagian two-way belakang sedang di custom di bagian atas, yang seperti kita bilang tadi mengarah ke bagian penumpang bagian tengah. Untuk tweeter karena tidak disediakan rumahan atau rumah aslinya, jadi kita custom di bagian pilar B. Dan untuk midbass peletakannya masih sama di tempat aslinya di bagian pintu. Lalu kita lanjut di bagian belakang, yaitu adalah custom surround satelit. Untuk surround satelitnya ini door trim atau panel kita cetak dulu karena kita tidak membobok panel aslinya. Nah, untuk surround satelit sendiri nanti kita custom di bagian 2 sini menghadap ke bagian depan, sehingga penumpang belakang jauh lebih baik mendengarkan suara audionya. Dan untuk subwoofer ini sedang kita lakukan custom boxnya. Untuk bagasinya sendiri dia juga mempunyai ruang yang cukup dalam, sehingga volume pada box yang akan kita custom nanti jauh lebih maksimal dengan kubikasi kurang lebih 1,5 kubik. Untuk custom boxnya sendiri, pemilik mobil ini tidak ingin mencolok atau tidak ingin kelihatan ada penambahan-penambahan. Subwoofer kita custom menghadap ke atas, dan lalu kita tutup dek rata, hanya menyisakan lubang angin saja, sehingga suara bass juga tetap lebih maksimal walaupun subwoofer tidak terlihat. Tadi kita sudah jelaskan untuk produk-produk yang akan dipasang dan juga peletakannya ada di bagian mana aja sudah kita jelaskan. Buat kalian yang mau tahu kelanjutannya bisa tunggu aja di video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah support, dukung channel YouTube Cas Audio. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Cas Audio Amazing.